Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Angela Yutuna Pitupulu dengan NIM 12S24056. Di sini saya akan menjelaskan T01. Jadi di sini sudah ada soalnya di dalam soal .txt. Kemudian di sini kode yang telah saya lakukan. Di sini saya akan menjelaskan kodenya. Yang pertama, bagian ini. Jadi baris ini digunakan untuk memanggil library Java-nya. Java Util itu untuk digunakan scanner dan Java Mart untuk big integer dan big decimal gitu. Kemudian ada ini. Nah, ini adalah struktur utama program Java. Main adalah nama kelas yang huruf besar ini nama kelasnya, dan main yang ini metode utama yang dijalankan pertama kali. Tanpa bagian ini, program tidak akan bisa berjalan. Ini. Yang bagian ini untuk membaca input pertama yang berupa soal 1, soal 2 sampai soal 5. Nilai ini nanti disimpan ke variabel soal untuk menentukan soal mana yang akan dijalankan nantinya. Kemudian ada switch soal. Ini switch case. Switch digunakan untuk memilih proses berdasarkan nilai soalnya. Jika inputnya nanti soal 1, maka akan dijalankan soal 1. Jika soal 2, maka jalankan soal 2, begitu seterusnya sampai ke soal 5. Masuk ke soal 1. Ini integer A dan integer B ini digunakan untuk membaca dua bilangan komplit. Kemudian di sini ada if. Ini adalah logika overflow. Di Java ini tipe integernya ini memiliki batas. Maksimumnya itu 21, 21, 47, 48, 36, 47, dan minimumnya itu minus 21, 47, 48, 643, 648. Jadi jika 9 melewati batasnya, maka akan terjadi overflow dan akan dicetak nantinya overflow. Dan kalau misalnya tidak overflow, maka dicetak hasil dari penjumlahannya. Kemudian masuk ke soal 2. Ini. Nah, program ini digunakan untuk membaca dua bilangan desimal. Kemudian ada ini. Float di sini memiliki presisi rendah dan double-nya memiliki presisi tinggi. Kedua hasilnya ini dijumlahkan dengan tipe yang berbeda. Kemudian ada double diff sama dengan math ini. Program ini menghitung selisih absolut antara hasil float dan hasil double. Kemudian ada sistem out printf. Ini hasil akan ditampilkan dengan 6 angka di belakang koma, makanya ada 6f/n. Masuk ke soal 3. Ini ada integer A sama dengan N, integer B sama dengan A. Jadi di sini variabel A dan B ini menunjuk kepada objek yang sama. Kemudian ada A sama dengan A tambah 1. Di sini karena integer bersifat immutable, maka dibuat objek baru sehingga A dan B berbeda. Kemudian ada ini A sama dengan B. Ini digunakan untuk membandingkan alamat memori, sedangkan equals ini untuk membandingkan nilai. Hasil keduanya nanti false. Kemudian masuk soal keempat. String A sama dengan 5, string A sama dengan S, string B sama dengan new string. A di sini berasal dari string pools dan B dibuat sebagai objek baru dengan alamat memori berbeda. Kemudian ada A sama dengan A tambah X. String di sini tidak bisa diubah sehingga dibuat objek baru. Kemudian masuk ke soal 5. Ini ada string ini. Semua inputannya ini akan dibaca menjadi string. Kemudian ada integer double boolean ini. Nah, ini digunakan untuk mengubah string menjadi tipe data asli. Ini disebut parsing. Kemudian ada if di sini. Jadi ini digunakan jika booleannya nanti bernilai false, maka hasil dikali -1. Kemudian ada sistem out printf. Nantinya hasilnya dihasilkan dengan 2 angka desimal. Sekian dari penjelasan dari kodenya, Pak. Di sini saya akan mencoba merun kodenya. Di sini.
Di sini akan saya masukkan untuk inputan soal pertama. Nah, soal 1 di sini karena angkanya melampaui maka di output overflow. Yang kemudian kita buat yang lain, contohnya input soal 2 yang ini. Outputnya sesuai dengan yang dimintakan pada soal. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita masuk ke soal keempat. Dan masuk ke soal kelima. Nah, di sini inputan yang saya masukkan dari soal pertama sampai ke soal kelima sudah sesuai yang diminta ke soal. Sekian dari penjelasan saya, Pak. Terima kasih.